Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan lanjutkan tutorial kita tentang analisis tegangan bejana tekan menggunakan Prepomax. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan jelaskan bagaimana memodelkan bejana tekan vertikal dengan tipe support menggunakan skirt. Oke, eh sebagai contoh soal, saya sudah download ini ya, satu eh, satu gambar bejana tekan. Ini bejana tekannya kecil ya, ini tangki kecil gitu. Tangki vertikal. Nah, ini supportnya berupa skirt. Kalau kita lihat dari tampak bawah, ini di dalam ada plat gitu ya. Yang platnya ini ada lubang untuk bolt gitu ya, untuk bautnya. Nah, bejana tekannya diameternya 20,01 gitu ya. Tipe headnya ini semi elipsoidal 2:1. Oke. Nah, kita akan coba modelkan sekarang. Sebelum kita modelkan, kita buka dulu Excel ya untuk kita kita gunakan untuk melakukan perhitungan utamanya konversi satuan dari inci ke meter. Oke, ya, oke. Ini parameternya, sebentar, kita zoom in ya. Kita zoom in, parameternya ini satuannya inch, ini satuannya meter. Oke, diameter luar 20,01 in ya. Ya, 20,01 inch. Ini bintang 0,0254. Oke. Ya. Nah, kalau diameter luarnya 20,01, maka eh, radius mayor di luar outside ini adalah setengah dari diameter luar. Oke. Kemudian radius minor itu nanti adalah setengahnya lagi. Kenapa setengahnya lagi? Karena di sini perbandingan semi elipsoidalnya adalah 2:1. Ya, oke, 2:1. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, data ini kemudian kita pakai untuk menggambar elipsnya. Ya, kita pakai untuk menggambar elipsnya dulu di sini. Elipsnya kita gambar arah sumbu ZZ, ZX, sorry, XZ. Ya, ini bentar, elips. Nah, senternya origin titik O, vektornya sumbu Y, major aksisnya sumbu X. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, major radiusnya kita ambil dari sini tadi 0,254132. Wah, nggak mau dia. 0,254132. 13, sorry. Nah, kemudian radius minornya 0,12076. Oke, ya 65. Terusnya ini kalau kita geser nanti ketahuan. 13.
6. Oke, sebentar. Ini kok jadi nggak konsisten. 1364 harusnya. Sorry, 64. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita zoom in. Nah, ini hasilnya. Ini kita apply and close. Ya. Nah, kalau sudah seperti kemarin sama, hanya saja ini elipsnya dibuat horizontal ya, karena dia nanti posisi bejananya vertikal. Ini elips ini kita partisi menggunakan eh, sumbu X dan sumbu Z. Ya, resulting type-nya edge. Kita partisi begini, lalu apply and close. Kemudian partitionnya ini kita explode, tipenya itu edge, ya, apply and close. Nah, yang ini, yang 3/4 ini kita sembunyikan. Ting, nah, ada. Kita sembunyikan, tinggal yang 1/4. Oke. Nah, untuk membuat apa namanya head yang bawah, ini kita mirror sekarang. Ini kita mirror, transformation, mirror image, line mirror, aksesnya sumbu X, gitu ya, objeknya edge 2, sorry. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan dia ke bawah. Oke. Nah, kemudian ini kalau sudah kita apply and close. Oke. Edge, oh sorry, edge 2-nya kita sembunyikan dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dari bawah. Nah, ini jangan lupa kita save dulu. Metode elemen hingga uh, secret supported vessel. Oke, kita save. Nah, kita balik ke gambar, gitu ya. Ini ya. Oh, sorry, ini Excel. Kita balik ke gambar. Nah, kalau kita lihat panjang panjang total vesselnya head to head ini itu 49/8 overall. Nah, tapi kalau kita kurangi 367/8, ini sebenarnya masih sisa berapa ya? 9/8, 2/8, 48 dikurangi 36. Berarti 12 2/8 ya. Nah, 12 2/8 inch. Oke, bentar. Eh, kita ini ya. L panjang overallnya berapa? 491/8 ini ya. Kita masukin di sini. 49 ditambah 1 dibagi 8. Panjang sel, panjang selnya 367/8. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini apa namanya? L overall-nya kita coba kurangi dengan panjang sel dan dua panjang jari-jari minor. Ketemunya berapa? Gitu ya. Match nggak? Harusnya kalau apa namanya? Sorry. L overall dikurangi dengan dua kali radius minor outside gitu ya. Harusnya sama panjangnya dengan panjang sel. Gitu ya kurang lebih. Jadi kan radius minornya kan dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kalau panjang total dikurangi dua radius harusnya sama dengan ini. Nah, kita coba. Ini sama dengan L overall dikurangi dua bintang radius minor. Ketemu berapa?
39,212. Padahal panjang selnya 36,875. Berarti apa? Berarti sebenarnya, berarti apa sebenarnya? Sebenarnya ini sebenarnya di sini headnya itu nggak sampai sini. Elipnya cuma sampai sini. Di sini ada garis pendek ini. Oke? Nah, jadi elipsnya itu nggak sampai sambungan las. Oke? Nah, berapa jaraknya? Jaraknya adalah, nah ini kita coba ya. Nah, ini saya hapus. Ya, sekarang kita mencari eh, head bottom to, eh, bentar, jangan gini, semi ellipsoid to weld. Nah, kita mencari jarak dari semi ellipsoidnya ke las-lasan itu berapa sih jaraknya? Nah, oke. Berarti ini jarak ini nih berapa? Nah, yang mau kita cari ini, bentar. Ini kita geser ke atas. Oke. Nah, kita mau cari jarak ini. Oke. Jarak ini diketahui ya, diketahui. Oke. Radius ini, jarak dari sini ke sini, ini adalah radius minor. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu ini nih. Nah, jarak dari sini ke sini ini berapa? Oke. Nah, caranya adalah kita ambil length overall, kemudian kita kurangi dengan panjang sel. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini adalah length overall dikurangi panjang sel, dikurangi 2 bintang radius minor. Nah, ketemunya segini. Ini harus dibagi 2. Oke, kenapa? Ini atas bawah. Oke, jadi panjang overall dikurangi panjang sel, dikurangi 2 kali radius minor, dibagi 2, ini jaraknya segini. 1,1225. Eits, kenapa nol? Bentar, kok nol ya? Oh, sorry, sorry. Ya, oke. Oke, L overall. Oh, sebentar. L overall-nya itu, oh iya, 49. Ya, 1,24775. Nah, ini adalah jarak ini. Nah, jarak ini nih. Ini yang semi ellipsoid to well well distance. Nah, ini kita buat titik sekarang. Jadi oke, ini kita buat titik dari sini vertikal. Oke, nah ini kita matikan dulu. Nah, ini poin with reference ke arah sumbu Z sejauh 0,028512. 0,028512.
Oke, meter. Ya, jaraknya pendek banget ini. Di mana ya? Ah, ini nih jaraknya. Kalau sudah apply and close. Oke. Nah, kemudian setelah ketemu ini, setelah ketemu jaraknya ini kan dari sini ke sini. Nah, kita buat titik di sini nih. Oke, sejauh 367 per 8 L selnya. Jadi dari titik ini kita buat titik lagi gitu ya. Referennya vertex 1 arah sumbu Z sejauh L sel 0,93663. 0,93663. Oke. Nah, di atas ini kalau sudah kita apply and close. Nah, ini vertex 1 kita munculkan. Lalu kita buat garis. Dari mana? Kita buat garis. Poin satunya bukan vertex 1 tapi ujung sini. Baru poin duanya vertex 1. Ini kita apply. Lalu dari vertex 1 ke vertex 2 kita apply and close. Oke. Nah, kemudian di atas ini kan sebenarnya ada juga jaraknya kecil ini. Ini juga sama. Di sini ada ini. Nah, tapi kita tidak akan gambar. Melainkan ini nanti kita copy aja ke atas. Supaya panjangnya sama. Jadi line 1 ini, nah ini kemudian kita transformasi, kita translasi antara dua titik. Poin satunya dasarnya sini, poin duanya puncak sini. Kalau sudah kita apply and close. Jadi sekarang ini dan ini panjangnya sama. Line 1 saya munculkan. Oke, nah terus kemudian sekarang kita sudah sampai di mana? Kita sudah sampai di sini nih. Nah, sudah sampai di sini nih. Kita mau buat headnya ini. Bagaimana caranya? Kita tidak akan menggambar head lagi, melainkan kita akan memanfaatkan H2. Nah, ini kita translasikan. Translasi gitu ya, dua titik. Poin satunya adalah sebentar. Ini mirror satunya saya sembunyikan. Saya ambil titik ini, yang satu titik duanya di sini. Sehingga apa? Sehingga dia naik ke atas begini. Nah, ini. Nah, kalau sudah kita apply and close. Oke, mirror satunya kita nyalakan lagi. Nah, dengan pada posisi ini kita sudah memiliki sebuah garis yang mewakili kontur dari bejana tekannya. Oke, kemudian garis ini kita blok, lalu kita buat wire. Ya. Sesudah itu, ini kita putar, kita lakukan revolusi untuk menghasilkan bejana tekannya. Sumbu putarnya adalah OZ, ya. Langsung aja ya. Ini sudutnya 180, kita kasih both direction. Langsung nutup begini. Oke. Kalau sudah kita apply and close. Nah, kalau kita lihat, nah ini kita punya bejana tekan. Nah, kita punya bejana tekan seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan menggambar supportnya. Supportnya ini kan bentuknya melingkar ya. Nah, ini diameternya 15,5 per 8 inch. Nah, di sini ada tanda garis-garis miring ini di las. Jadi kita tidak akan gambar ini, tapi kita akan gambar garis lasannya. Caranya bagaimana? Caranya kita di sini dulu seker diameter kita masukkan dulu. Seker diameternya 15,5 per 8. Jadi gitu ya. 15 ditambah 5/8. Oke, 0,3969 katakanlah gitu ya. Nah, kita akan buat sebuah
silinder gitu ya. Silinder ini primitif silinder gitu ya. Eh, base point-nya adalah titik O, vektornya adalah OZ gitu ya. Radiusnya adalah setengah ini. Sekert radius berarti ini dibagi 2. 0,1984 meter. 0,1984 meter. Tapi sayangnya ini arahnya ke atas. Yang kepotong atas harusnya ke bawah. Nah, ini kita kasih minus saja 1. Kok enggak mau? Sebentar. Sebentar. Ini saya sembunyikan dulu. Ya. 1 ya. Kalau sudah kita apply and close gitu ya. eh Lalu ini kita explode. Oh sorry, kita pindahin dulu ya. Ini kita pindahin dulu transformation. Oh sorry, transformation translation. Ini ke arah suhu Z min 0,5. Apply and close. Nah ini kita buka. Nah sekarang kita lihat. Nah ini silindernya sudah ada. Oke, silindernya ini, translationnya ini akan kita explode lagi. Kita explode. Tipenya adalah face, gitu ya. Kita apply and close. Nah, ini face-nya yang mana? Nah, ini face 1 kita sembunyikan, face 2 kita sembunyikan, sehingga yang tersisa hanyalah selimutnya ini. Atau face 2. Lalu revolution ini kita buat partition, tool objeknya adalah face 2. Apply and close. Nah, sekarang kita lihat garis melingkar ini adalah garis lasan antara bottom head dengan skirt support. Oke. Nah, ini nanti yang jadi boundary condition. Oke. Nah, ini pemodelannya sudah begini saja. Nah, sekarang kita buat grup. Nah, create group. Pertama face. Nah, kita balik ke sini dulu, kita cek. Ini head dengan cell tebalnya sama enggak? Oh, tebalnya berbeda. Berarti head dengan cell harus kita pisahkan karena tebalnya enggak sama. Oke. Nah, ini saya namai head. Oke. Headnya yang mana? Headnya ini sama atasnya ini kita add. Ini bawah, tengah kita add. Termasuk yang paling tengah ini. Ini juga kita add. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, cocok ya. Ini heads. Lalu kita apply. Yang kedua grupnya adalah cell. Ini langsung kita klik, kita add. Oke, kita apply. Lalu ini kita bikin grup tipenya garis. Ini adalah titik tumpu. Nah, titik tumpunya mana? Ah, ini tadi garis las-lasan ini. Nah, 1, 2. Nah, kita add garis lasan dengan skirtnya. Kalau sudah kita apply and close, lalu di save. Oke. Nah, kemudian ini kita masuk ke modul mesh. Masuk ke modul mesh. Nah, dari sini kemudian partition kita klik, create mesh. Ya, pakai netgen 1D 2D, netgen parameter,
Ya, maksimum size-nya katakanlah 0,05, nah, minimum size-nya 0,005, ini fine. Oke, lalu kita oke, apply and close, kemudian compute. Nah, ya. Tapi kalau kita lihat nanti di sekitar sini, oh masih besar. Jadi ini kurang bagus. Sekitar support itu harus kita kecilkan karena di situ tegangannya tinggi. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini, ini ada local size. Local size-nya klik titik tumpu, klik on edge. Ini kita kecilkan lagi 0,005. Maka misalkan gini ya. Nah, apply and close, kemudian ini kita clear and compute. Ya, oke. Kita break dulu bentar ya. Saya minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Baik, nah sudah seperti ini ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian, nah kita cek groupingnya. Groupingnya apa saja? Group of edges-nya oke, titik tumpu. Group of faces-nya heads dan cell. Oke. Nah, kalau ini dirasa berapa sih jumlah mesh-nya? Klik kanan mesh information. Nah, kalau ini dirasa masih terlalu besar, sorry. Nah, ini bisa kita edit lagi, kita kecilkan dengan cara edit ini ya. Max size-nya kita turunin misalkan 0,01. Apply and close. Kemudian clear and compute. Nah, sekarang jadi lebih kecil ya. Oke, ya. Oke, jadi lebih kecil. Nah, bisa seperti itu ya nanti. Oke. Nah, saya akan balikkan lagi ya, biar agak gede dikit, biar cepat. Sorry. Ini saya jadikan misalkan 25, 0,02 ini. Play and close, clear compute. Nah, oke. Nah, kurang lebih begini nih. Udah lumayan ini. Bawahnya ya oke. Nah, kalau sudah save, kemudian mesh-nya kita export format UNV ke sini ya. Ya. Selesailah meshingnya. Kita kemudian jalankan Prepomax. Kita jalankan Prepomax. Ya, sebentar. Ya, ini Prepomax-nya ya. Oke. File, kemudian new, meter, kilogram, second, Celsius, kita oke ya. Nah, setelah itu kita lakukan import mesh. Meshnya kita import ya. Tadi skirt supported vessel import. Oke. Head cell, node setnya, ini titik tumpu, partnya cell part.
Oh, kenapa dia begitu ya? Sebentar. Ini titik tumpunya. Oh ya, betul sudah. Ya, oke. Oh, sebentar. Salah ini ya. Ini bukan group of edges harusnya ini. Sorry. Keliru. Ini harusnya group of nodes. Salah ya tadi ya. Nah, jadi ini harus kita ulangi groupingnya. Create group, group on geometry, titik tumpu. Ini node tipenya. Apply and close. Nama grupnya titik tumpu. Keliru ya ini tadi ya. Nah, ini harusnya group of node ya. Apply and close. Nah, ini yang group of edges-nya kita hapus. Delete. Oke. Nah, ini harus kita ekspor ulang. Sorry, salah nih. Harusnya group of nodes. Jadi boundary condition itu pasti menggunakan group of nodes. Kenapa? Karena dia akan memaksa supaya nodes-nya itu tidak bergerak gitu ya, atau memiliki displacement dengan besaran tertentu. Ya, mesh 1 kita save. Overwrite. Ya, ini kita ulangi ya. New, tidak perlu di save. Ini meter kilogram second 3D, oke. Nah, baru kita import. Oke, node set. Nah, titik tumpu from element set. Kita buat surface, create gitu ya. Region type, selection, part. Ya, ini kita oke. Ya. Nah, kemudian masuk ke material, kita buat material baru, create. Nah, namanya apa? Namanya kita samakan dengan yang ada di sini, SA414G. SA414 ini ya, G. Density masuk, elastik masuk. Oke, density-nya berapa? Bentar. Oke. SA414 grade G, karbon konten. Berapa kandungan karbonnya? Nah, sebentar. 0,31%. Berarti ini baja karbon yang agak tinggi ya. Oke. Kemudian kita masuk ke kita buka ASME section 2 part D yang satuannya SI. ASME PPVC section 2 part D yang matrix. Oke. Ya, geser ke bawah. Mandatory tabel. Oh, sorry, salah. Tabels. Maximum allowable stress. Gitu ya. Value. Ferrous material. Nah, kita searching. SA414. Ini grade A ya. Geser lagi. Grade B. Grade C. Grade D. Grade E. Grade F. Grade G. Grade G ya. Grade G nomor 7. Nah, carbon steel sheet gitu ya. Oke, sheet berarti dia cocok ya karena dia dari lembaran kemudian mungkin digulung dipakai jadi bejana tekan nomor 7 ini. Nomor 7 ya ini yield strength, tensile strength ke bawah nomor 7. Temperaturnya berapa? Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, berapa temperatur desainnya? Temperaturnya 400 Fahrenheit. Kita F2 Celsius. Berapa ini? Fahrenheit 400. Ternyata 204 derajat Celcius. Kalau 204 sekitar sini nomor 7148 apa namanya? Mega Pascal ini ya satuannya ya.
Berarti kita tulis di sini, eh oh sorry, sorry. Salah saya. Itu untuk patokan ya. Untuk kita simpan di sini allowable stress. Allowable stress dalam kurung MPa. Ya, ini tadi 148. Oke. Data apa lagi yang kita butuhkan? Kita butuh yang modulus dan rasio Poisson. Kita cari ke bawah ya, yang modulus, moduli of elasticity. Ya, oke. Masuk apa? Karbon steel dengan kandungan C lebih dari 0,3% karena dia 0,31. Tadi temperaturnya 204. Berarti di sini ya antara 191 188. Kita akan interpolasi modulus elastisitas. Oke, temperatur ini nilai E-nya 200 ya. Ini 191. Satuannya apa sih? 10 gigapascal ini satuannya ya. Satuannya gigapascal. Dari mana? 10 pangkat 3 megapascal. Ini sama dengan gigapascal. Oke, 250 turun ke 188. Nah, kita punya 204,444. Oke. Nah, ini apa? Ini dikurangi 200 dibagi 250 dikurangi 200 bintang 188 dikurangi 191 ditambah 191. Oh, sorry, salah ini. Kok lebih tinggi? Sebentar. Oh, sorry, ini harusnya B. B, oke, 190,733. Ini yang kita inputkan. 190 ke sini yang modulus. Nah, 19 plus 0,11. Nah, 3 Pascal. Rasio Poisson. Di mana rasio Poisson? Ini tabel PRD. Di bawah ini. Karbon steel rasio Poisson 0,3 density 7750. Ini 0,3 density-nya ya agak gedean dikit. 7750. Oke, kalau sudah ini kita oke. Sectionnya ini nanti ada dua, kita buat section. Ini cell section. Yang pertama cell section langsung ya namanya ya. Thickness-nya, sorry, ini nanti pakai elemen set name. Elemen set name-nya cell. Tebalnya berapa? Tebalnya kita lihat di sini. Berapa tebal selnya? 0,166 inci. Konversi di sini ya. Bentar. Nah, T cell 0,166. Oke. T head 0,165. Berapa ini ya? 0,0042164. Nah, ini selnya. Oke. Offsetnya berapa? Nah, ini. Nah, offsetnya itu sebentar. Saya lupa. Cell section offset kita cari ya di sini ya. Nah, cell section offset. Hmm.
Offsetnya apa ini offsetnya? Offset parameter mid surface should be in relation to the reference surface. Reference surface is the mid surface 0,5 top surface. Nah, sebentar, ini kita set minus 0,5. Kita oke new cell section. Ini kita namai head section, materialnya sama, elemen set name head, tebalnya head berapa? 0, nah ini ya 165. Ini kita copy, inputkan ke sini. Ya ini minus 0,5. Kalau sudah ini kita oke. Jadi ada dua section ya. Untuk cell sama untuk head. Oke. Kalau sudah kita masuk ke step. Klik kanan create static step. Ya, ini default semua. Solvernya juga ngikut aja. Pardiso boleh langsung oke. Field outputnya ditambah node file, edit ya. Reaction force sudah, U sudah, displacement sudah ya. Oke. Ya. Oke, kemudian history output kita create, node output, ini region type-nya node set name, titik tumpu, variabel to outnya reaction force, ya itu aja, reaction force aja. Displacement-nya pasti nol soalnya. Velocity, temperatur, ya ada ada. Oke, total yes. Nah, oke, habis itu kita ini misalkan NH output titik tumpu supaya jelas. Oke, kita oke. Nah, field outputnya stress. Apalagi ya? Nanti Anda bisa masukin ya. SDV, ZZS, HER, ERR, error estimate, heat flux nggak butuh ya. Energy density, total strain, stress magnitude, and phase nggak perlu. Oke, ya, kita oke. Nah, sekarang boundary condition ini kita create fix boundary. Selection-nya adalah node set name-nya titik tumpu. Oke, jadi titik tumpunya nggak boleh berubah. Oke. Nah, kemudian beban create. Pertama uniform pressure. Selection-nya adalah survei, survei 1. Tekanannya berapa? Nah, ini kita balik lagi ke sini. Tekanan desainnya adalah 250 PSIG. Nah, ini PSI 2 Pascal. Kalau nggak salah dikalikan. Nah, ini, sorry, tadi berapa ya? 250. Nah, sekian Pascal. Oke, kemudian oke new, ya uniform pressure sudah, gravity, ya arah sumbu Z, min 9,81, selectionnya adalah elemen set name. Sebentar, ini semuanya ya, part name ya, part shell part 1 gitu ya. Nah, kalau sudah oke new, sekarang hidrostatic pressure. Oke. Nah, select poinnya berapa? Poinnya ini, oke, sebentar. Cara paling tepat itu begini caranya. Kita balik ke modul geometri ya. Oke, lalu ini boleh partition 2-nya kita buka. Inspection, dimension, bounding box. Nah,
Jadi kelihatan ya beda sumbu setnya. Nah, ini sumbu setnya minus paling atas ya, paling atas 1,11441,8. Nah, ini kita masukkan ke sini. Sumbu X, sumbu Y-nya 0. Ini 0 Pascal. Kemudian second koordinatnya itu kita masukkan sumbu Z-nya. Karena ini vertikal ya, Y-nya 0 pas di tengah-tengah. Nah, minus ini berapa? Nah, kita hitung di sini. Nah, hidrostatic pressure. Oke, hidrostatic pressure itu kan rho GH ya. Tapi rho fluidanya, ini fluidanya apa? Yang ada di sini nih ya, kita cek ini. Ini namanya adalah vertical air tank. Iya, oke. Rho-nya udara, nah, rho-nya itu satu, katakanlah gitu ya, kilogram per meter kubik. G ini 9,81. Hanya apa? Hanya adalah ini ya, Z paling tinggi, oh sorry, ini paling rendah ya. Nah, Z paling tinggi dikurangi yang paling rendah. Nah, kurang lebih gini. Nah, ini rho G hanya itu adalah satu bintang, ini bintang. Nah, ini dalam meter ya. Berarti ini kecil 12,11 Pascal. Kalau kalau fluidanya udara ya begini, kecil. Nah, kalau fluidanya air nanti bisa lumayan ini. Pressure change direction. Nah, ini arah -1. Oke. Region type-nya apa? Surface name, surface 1. Berarti surface-nya yang kena. Kalau sudah kita oke, jadi bebannya 3 ini. Ini di save. Nah, saya namai run case, kemudian analisis diklik, kita run. Override.
Oke. Ya, baik. Ini analisisnya sudah keluar ya. Kalau kita lihat maksimum prinsipal stresnya itu 3,279 kali 10 pangkat 5 Pascal, jadi hanya 0,3 megapascal. Kalau kita bandingkan dengan allowable stressnya jauh ya, allowable-nya 148 megapascal. Oke. Nah, kemudian reaction force-nya bisa diambil dari sini. Di total gaya reaksi arah sumbu Z 338 Newton, nggak besar ya. Ini yang arah sumbu Y minus 11, 10 pangkat min 11, 10 pangkat min 10 arah sumbu X-nya kecil sekali mendekati nol. Oke. Nah, kalau kita lihat gayanya terjadi di sini ya, di head yang bawah. Oke. Baik, dengan demikian apa namanya analisisnya sudah selesai. Nah, ini prinsipal maksimum prinsipal stress ini yang nanti dibandingkan dengan allowable stress. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan tutorialnya sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.